dibuka dengan menyorot seorang pria bernama Graham. Ia mantan pendeta yang sudah beberapa bulan meninggalkan gereja semenjak kematian istrinya. Graham tinggal di rumah yang dikelilingi perkebunan bersama 2 orang anak dan saudara laki-laki. Kehidupan mereka yang awalnya normal berubah semenjak pagi itu ketika ia mendengar teriakan anak-anaknya di kebun dan menemukan crop circle misterius di sana. Graham melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian. Ia menduga bahwa ada orang iseng yang sengaja melakukannya untuk menakut-nakuti mereka. Tapi semenjak hari itu, keanehan demi keanehan memang terjadi. Anjing peliharaan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda sakit, bahkan mulai menyerang. Putra Graham yang bernama Morgan sampai harus membunuh Houdini, salah satu anjing mereka, karena hampir membahayakan nyawanya dan adiknya, Bo. Malam hari, Bo membangunkan Graham, mengatakan bahwa ada monster di kamarnya dan meminta air minum yang lain karena ia selalu merasa bahwa airnya telah terkontaminasi racun. Saat Graham mengecek keadaan di kamar, dari jendela ia melihat sesosok yang asing di luar dan segera membangunkan Meryl. Mereka keluar rumah, berniat hanya mengusir orang iseng itu agar tak lagi mengganggu. Namun di luar dugaan, yang mereka hadapi ternyata bukan seorang manusia, melainkan sesosok makhluk yang sangat cepat dan hampir tidak terlihat. Makhluk itu kabur ke perkebunan lagi tanpa berhasil Graham dan Meryl tangkap. Keesokan harinya, petugas kepolisian yang sama bernama Pasky kembali ke rumah mereka setelah mendapat laporan. Hari itu juga, Bo semakin parah dengan kebiasaan barunya. Ia tidak mau meminum air yang menurutnya sudah terkontaminasi dan meninggalkan banyak gelas berisi air begitu saja di beberapa sudut rumah. Sementara itu, Pasky meminta keterangan dari Graham dan Meryl. Tak banyak informasi yang bisa diberikan karena mereka sendiri tidak bisa melihat jelas bagaimana bentuk makhluk itu. Saat mereka sedang berbincang, Bo tiba-tiba datang dan memberitahukan bahwa televisi menampilkan hal yang sama di semua saluran. Berita tentang munculnya crop circle di banyak negara. Para ahli mengindikasikan bahwa ada makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Pasky dan Graham belum mau mempercayai hal itu dan masih berpikir bahwa crop circle di kebun milik Graham hanya ulah orang yang iseng atau menaruh dendam. Setelah mendapat saran untuk bersenang-senang sejenak di kota, Graham membawa keluarganya untuk menghibur diri. Berita tentang makhluk luar angkasa terus menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Morgan dan Bo yang pergi ke toko buku mencari buku tentang makhluk luar angkasa. Nampaknya mereka penasaran tentang hal yang mereka dengar tersebut dan ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang mungkin saja mereka hadapi di masa depan. Beruntungnya toko buku yang mereka kunjungi memiliki buku yang diinginkan Morgan. Ia membelinya tanpa sepengetahuan Graham. Sementara itu, Graham sedang pergi ke apotek untuk membeli obat asma Morgan. Ia yang mengira akan menghabiskan waktu singkat di apotek terpaksa harus berlama-lama karena petugasnya melakukan pengakuan dosa di sana, menyebabkan ia tertahan dan tentu saja menciptakan antrian panjang. Meryl sendiri sedang berada di pusat militer untuk berbicara dan mengabarkan kondisi yang dialami keluarganya. Petinggi yang ditemuinya justru membicarakan tentang keberhasilan Meryl di masa lalu saat ia masih bermain baseball. Namanya memang sangat gemilang di sebuah tim kecil. Ia berhasil mencetak 5 rekor baru di beberapa liga kecil. Di saat yang sama, Meryl bertemu dengan teman lama yang mengejeknya. Setelah kejadian itu, Meryl pergi ke tempat Graham dan berjanji akan bertemu kembali. Graham datang terlambat karena pengakuan dosa itu benar-benar menyita waktunya di apotik. Meryl bersama Morgan dan Bo sudah menunggu di kedai pizza yang dijanjikan. Saat mereka sudah berkumpul di luar kedai, mereka melihat seorang pria yang baru saja selesai berbelanja. Pria itu adalah Ray, sahabat lama Graham. Hubungan keduanya memburuk semenjak Ray menabrak istri Graham dan menyebabkan perempuan itu tewas. Mereka tiba di rumah setelah menyelesaikan keperluan di kota. Tiba-tiba, walkie-talkie yang dibawa Morgan menangkap sinyal asing. Ia percaya bahwa sinyal itu berasal dari makhluk luar angkasa. Sinyal itu tidak terlalu kuat, tetapi ketika walkie-talkie itu bergerak, suara-suara asing mulai terdengar, bukan suara manusia. Keempatnya coba menguatkan sinyal dan mendengarkan suara dari walkie-talkie. Untuk sesaat sinyalnya menguat lalu menghilang begitu saja. Morgan benar-benar kecewa dengan kejadian itu. Malam harinya, anjing peliharaan mereka yang tersisa,
Isabel menggonggong terus-menerus ke arah kebun. Graham mengambil senter dan mengecek keadaan di sana. Ia pergi ke crop circle dan tak menemukan siapapun. Tetapi ketika ia berjalan kembali, sekilas ia melihat sosok asing di kebun yang berjalan sangat cepat. Graham ketakutan dan berlari ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, ia masih syok dan panik. Kedua anaknya menyadari perubahan sikap sang ayah dan menghampirinya. Meryl pun melakukan hal yang sama melihat kakaknya yang bersikap aneh. Televisi yang sempat dimatikan oleh Graham kini dinyalakan lagi. Berita tentang crop circle sudah berkembang lebih jauh. Kini pesawat-pesawat luar angkasa mulai bermunculan di langit. Tak hanya satu, namun mereka muncul dalam jumlah yang banyak. Keluarga kecil itu menjadi sangat ketakutan di dalam rumahnya. Mereka sadar bahwa bahaya mungkin mengancam nyawa. Graham coba menenangkan keadaan dengan berpikir jernih dan positif. Sedangkan Meryl berpikir bahwa saat-saat seperti ini adalah keajaiban untuk umat manusia. Di tengah perbincangan mereka dalam malam yang semakin larut, Graham kembali mengingat bagaimana Pasky mengabarkan tentang kecelakaan yang terjadi pada sahabatnya Ray dan istrinya Colin. Ray yang menyetir dalam keadaan tertidur tak sengaja menabrak Colin dengan mobilnya. Belum usai mimpi itu, Graham terbangun di sofa ruang tamu. Hari sudah pagi ketika ia melihat televisi dipindahkan ke dalam lemari bawah tangga karena Meryl khawatir terhadap keadaan anak-anak yang sangat terobsesi dengan makhluk luar angkasa. Graham masih tidak mau mempercayai hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Berbeda dengan Meryl yang mulai percaya dan terus menganalisa perkembangannya. Morgan dan Bu ketahuan membaca buku tentang makhluk luar angkasa. Mereka bahkan mulai membungkus kepalanya sendiri dengan aluminium foil sebagai antisipasi agar alien tidak bisa membaca pikiran mereka. Pelan-pelan Morgan menjelaskan tentang isi buku tersebut pada ayahnya, menyebutkan dua kemungkinan mengapa alien datang ke bumi. Kemungkinan pertama adalah untuk menambah sumber daya dan pengetahuan mereka akan planet lain. Kemungkinan kedua, dan yang terburuk adalah mereka datang sebagai musuh untuk menyerang dan menginvasi planet yang didatangi. Penjelasan itu terdengar mengerikan bagi Graham. Ia pun mengambil buku dari tangan Morgan dan menyembunyikannya. Graham tidak ingin anak-anaknya membaca pengetahuan menakutkan yang mempengaruhi pemikiran mereka. Telepon rumah berbunyi. Tak ada suara yang terdengar selain panggilan untuknya. Graham mengenali suara di ujung telepon itu. Langkahnya cepat bergegas ke rumah Ray untuk mengecek keadaan sahabat lamanya. Graham meninggalkan anak-anak bersama Meryl. Rumah Ray saat didatangi sudah kosong dan berantakan. Ia berusaha mencari pria itu. Di dalam mobil yang terparkir tak jauh dari rumah, Ray terduduk di depan kemudi. Ia membawa barang-barangnya seolah ingin pergi jauh dalam waktu yang sangat lama. Tubuhnya sedikit terluka. Ray mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas kejadian yang menimpa Colin sebelum ia pergi ke danau tujuannya. Ray mengatakan kepada Graham bahwa ada makhluk luar angkasa di dalam rumahnya. Ia sangat yakin bahwa makhluk itu takut dengan air. Makanya, ia memutuskan untuk pergi ke danau agar tidak diganggu. Di rumah, Meryl yang sedang menonton berita melihat berita terbaru di mana video amatiran yang direkam seorang pria dari Brazil berhasil menangkap sosok alien itu. Bentuknya benar-benar mengerikan dengan tubuh tinggi, kepala yang besar, dan tubuh yang kurus. Video itu membuat Meryl ketakutan. Di waktu yang sama, Graham yang masuk ke dalam rumah Ray coba mengecek keadaan. Ia yakin bahwa memang ada seseorang di dalam suatu ruangan. Namun tak ada suara yang menjawab saat Graham coba berkomunikasi. Dari sela-sela pintu, Graham coba mengintip dan melihat siapa yang berada di dalam. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Hingga kemudian sebuah tangan mengerikan dengan kuku-kuku panjang mengagetkannya. Graham yang panik langsung memotong tangan itu dan terdengar jeritan dari dalam. Setelah kejadian itu, Graham pulang dengan terburu-buru. Ia menemukan Meryl dan anak-anak sudah berada di ruang tamu dengan kepala yang terbungkus aluminium foil. Mereka semua ketakutan. Graham mengajak untuk pergi ke danau karena mengetahui kelemahan alien itu. Tetapi anak-anak diikuti Meryl menolak ide tersebut. Mereka ingin bertahan di dalam rumah. Merasa kalah suara, Graham pun akhirnya mengalah. Rumah itu akan terisolasi sepenuhnya dari luar. Jendela dan pintu berencana ditutup menggunakan papan. Ketika malam tiba, keadaan semakin mencekam. Para alien berdatangan dalam jumlah banyak, seolah bersiap untuk perang. Semua orang di dunia dicengkram ketakutan yang luar biasa, termasuk Graham. Jendela dan pintu mulai ditutupi papan. Dunia seolah akan menemui kiamatnya. Detik demi detik yang dilalui benar-benar membuat nyali Graham menciut. Ia merasa dirinya tertekan. Emosinya meledak dan marah saat makan malam, membuat kedua anaknya menangis.
Suasana menjadi pilu untuk beberapa menit. Mereka pun mengakhiri suasana itu dengan saling berpelukan satu sama lain dan meluapkan perasaannya masing-masing. Di tengah-tengah suasana mengharukan itu, walkie-talkie di atas meja makan menangkap sinyal yang sangat kuat. Graham dan Meryl cepat-cepat menutup semua jendela dan pintu yang tersisa dengan papan, menahan apapun untuk masuk. Di tengah suasana yang menegangkan bagi mereka, Graham berusaha menenangkan kedua anaknya, menceritakan bagaimana mereka terlahir. Tetapi mereka melupakan Isabel. Anjing itu terus menggonggong di luar hingga suaranya pelan-pelan menghilang. Beberapa detik kemudian langkah-langkah terdengar. Alien berhasil masuk ke dalam rumah lewat loteng. Tidak hanya satu, tetapi mereka datang dalam jumlah yang banyak. Graham dan Meryl membawa anak-anak ke ruang bawah tanah, mengunci diri di sana untuk terhindar dari serangan. Satu alien yang mengejar mereka coba memaksa masuk, namun Graham dan Meryl berhasil menahannya di luar. Ketakutan menghantui di ruang bawah tanah. Di satu ventilasi, tepat di mana Morgan berdiri, tangan alien muncul dan memegang wajahnya. Untungnya Graham dan Meryl berhasil menyelamatkan anak itu. Sayangnya akibat panik dan ketakutan, asma Morgan kambuh. Tak ada obat di ruang bawah tanah. Graham merasa putus asa dengan keadaan yang menimpa mereka. Ia sangat takut kehilangan putranya. Tetapi keadaan berhasil dikendalikan. Morgan pun perlahan-lahan tenang dan asmanya berhenti kambuh. Mereka menunggu alien itu pergi sampai tertidur. Graham bermimpi tentang kejadian di mana ia terakhir kali bertemu istrinya. Saat tersadar keadaan sudah membaik, sinyal radio kembali masuk. Menurut kabar, alien-alien itu sudah meninggalkan bumi. Dengan kewaspadaan tinggi, mereka keluar dari ruang bawah tanah. Keadaan rumah cukup berantakan, namun tidak melihat satu alien pun di sana. Graham dan Meryl dapat bernafas sedikit lega. Graham mengeluarkan televisi dari lemari atas permintaan Bo. Saat tiba di ruang tamu, ia melihat bayangan alien di layar. Wajahnya berubah tegang ketika berbalik. Alien itu sudah menyandra tubuh Morgan. Pikiran Graham menjadi tidak fokus. Ia ingat bagaimana dirinya kehilangan sang istri. Graham tidak ingin kehilangan putranya lagi dalam kejadian. Dukanya masih belum kering. Ia tidak mau menambah duka baru. Graham tiba-tiba mengingat ide baru. Ia menyuruh Meryl untuk memukul alien dengan tongkat baseballnya. Hal itu membuat alien menjatuhkan Morgan. Makhluk mengerikan itu terjatuh mengenai meja dan tersiram air dari gelas yang ditinggalkan Bo. Air itu ternyata menimbulkan bekas luka di tubuhnya. Kini Graham dan Meryl tahu kelemahan musuhnya. Memanfaatkan air yang berada di ruangan, Meryl menghabisi alien itu hingga tidak bergerak lagi. Mereka menang. Keadaan Morgan sempat mengkhawatirkan. Graham berpikir bahwa putranya tidak akan selamat dari gas beracun yang disemburkan alien. Tetapi ternyata ia berhasil selamat. Berbulan-bulan kemudian di musim dingin, keadaan kembali normal. Graham kembali menjadi pendeta dan anak-anak serta Meryl bahagia dengan hidupnya. Lalu film pun selesai. Manoj memberikan film terbaik yang pernah dia buat dengan genre horor fiksi ilmiahnya. Memberikan sudut pandang artistik yang mudah dicerna oleh penonton. Sains berfokus pada perasaan dan kecemasan sebuah keluarga terhadap dunia dan mara bahaya yang mengancam. Para karakternya berhasil menggambarkan setiap ekspresi dari bahagia, haru, cemas, takut, dan saling menyayangi. Kita tahu bahwa ada yang lebih besar dari sekedar ancaman alien. Ada masalah keluarga dan masa lalu yang menjadi ancaman nyata bagi retaknya hubungan mereka. Topik yang diangkat cukup menakutkan, apalagi ditambah dengan musik scoring yang mendukung. Efek visualnya memang tidak bisa terlalu diharapkan, tetapi itu bukanlah masalah besar bagi Manoj yang bisa menutupinya dengan elemen lainnya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton.